Puluhan juta rupiah ia hamburkan begitu saja. Tak ada lagi yang lebih menggairahkan bagi wanita ini selain judi. Orang-orang kok bisa dapat banyak, kok saya tidak. Kalau judi gede lagi, gede lagi, gede lagi, berlipat-lipat. Kayak umpamanya seminggu bisa 4 kali, 5 kali. Pokoknya dapat uang di judi. Di tangan ada 200, 100 ribu, berapa di judi. Malam-malam suami tidur nggak takut, bisa pergi sendiri. Naik ojek kek, naik bajai kek, pergi sendiri. Bukan hanya uang, bahkan keluarganya pun ia pertaruhkan demi judi yang dicintainya. Ngobrol sampai udah nggak bisa ngomong lagi. Dia bilang, saya main bukan pakai uang kamu. Udah ngomong udah berapa kali, dia nggak mau dengar, ya saya nggak mau ngomong lagi. Nggak bisa ngomong lagi kan. Uang saya, bukan uang kamu. Ingin cepat cari uang bisa kaya gitu. Saya sampai nggak mau kayak dulu lagi. Pak, saya boleh minta makan nggak Pak? Kalau boleh, saya Tawarin, udah saya nyuci bajunya, saya nanti kasih saya berapa aja asal kasih saya makan, saya bilang. Derita dan pahitnya hidup telah Aliang rasakan sejak ia kecil. Pernah dibawa sama mama saya, bawa adik 2 untuk jaga adik saya. Mama saya judinya judi ibu rumah tangga. Kalau judi namanya judi biar dikit-dikit ya, itu pun tetap sangat pengaruh untuk ekonomi. Kalau mama saya judi menang, saya dapat makan enak. Kalau mama saya judi kalah, saya kena semprot, kena marah, kena pukul, kena jewel, kena cubit. Judi yang ibunya lakukan terus menariknya dalam kepedihan hidup yang semakin dalam. Saya melihat gitu, saya nanti kalau besar saya nggak boleh kayak mama. Saya harus menjagain anak-anak saya. Saya nggak boleh seperti mama saya. Anak-anak mama saya itu telantar semua. Tanpa Aliang sadari, ia telah menjadi sama seperti ibunya. Bahkan kecanduannya semakin menggila. Semuanya pikiran, fokus semua ke judi. Keluarga nggak mikir. Sampai saya nggak mau kerja, pergi judi terus. Hutang, perlahan dan pasti mulai membelenggu hidup Aliang. Ia pun berencana untuk memperbaiki nasibnya ke luar negeri. Niat baik sang kakak untuk meminjamkan uang sebagai deposit ke bank justru menjadi titik awal kehancurannya. Nggak ada rencana ambil uang kakak saya itu yang dipinjam saya ke bank. Akhirnya berani pakai, lama-lama habis. Jadi saya pikir udah kalah 40 juta ya, masih ada 40 juta, ingin menang lagi. Saya pikir gini, kalau nanti saya nggak menang, paling saya bunuh diri aja. Akhirnya saya bukannya kalah, menang banyak. Saya mau main lagi, kiranya nanti saya bisa menang lagi. Belum cukup kembaliin uang cicit saya. Akhirnya uang itu setelah itu kalah lagi. Ketakutan mulai menghantui Aliang. Melarikan diri ke sebuah tempat asing menjadi keputusannya guna menutupi rasa malu dan lari dari kejaran penagih hutang yang mencarinya. Saya nggak berani pulang ke rumah. Saya meninggalkan anak saya. Tapi saya sambil main, kirain nanti bisa menang. Akhirnya saya nggak bisa menang. Timbul lagi niat bunuh diri lagi. Hidup ini nggak ada arti. Bikin malu sama saudara semua, bikin susah orang tua, bikin susah suami. Muka mau tahu di mana? Lebih baik saya bunuh diri aja. Bagi Aliang, kematian menjadi satu-satunya jalan keluar dari semua kesalahan yang telah ia lakukan. Namun sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dan menyadarkannya. Saya masih mengasihimu. Saya bilang, benar Tuhan, kamu mengasihi saya. Terus saya bilang, Yesus,
Banyak orang benci saya. Banyak orang menghina saya. Gara-gara kesalahan saya. Kamu masih bisa mengasihi saya. Tuhan suruh saya pulang. Pulang kepada suamimu. Akan kubereskan semua utang-utangmu. Percaya saja. Satu suara terus di telinga saya. Aku mengasihimu. Pulang kepada suamimu. Akhirnya saya percaya. Saya berani ambil telepon. Saya telepon suami saya. Saya biasanya kalau mau telepon suami saya takut. Saya nggak berani. Takut. Alyang pun memberanikan diri melangkahkan kakinya kembali ke rumah. Akan tetapi kenikmatan judi tidak semudah itu melepaskan Alyang. Hingga sebuah pernyataan dari sebuah buku yang Alyang baca kembali menyadarkan Alyang atas semua kesalahannya. Saya baca firman Tuhan. Tuhan itu maksudnya mengatakan saya itu mengasihi setiap anak-anaknya, tapi nggak mau saya dipermainkan dalam firman itu. Seringkali saya baca firman itu selalu sentuh hati saya. Jadi saya nggak mau main-main lagi sama Tuhan. Saya harus beresin semuanya. Jadi saya berusaha untuk tidak judi lagi, untuk tidak main buntut lagi. Tahun 2003 sampai sekarang saya tidak main judi lagi. Itu judi buntut apapun saya tidak main lagi. Alyang telah terlepas dari judi yang mengikatnya selama bertahun-tahun. Satu demi satu, hutangnya pun telah ia lunasi dan kebahagiaan telah kembali dalam keluarga ini. Kalau kepingin kaya itu tidak salah. Tapi kalau pingin kaya untuk dari judi itu tidak mungkin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus sebab Engkau telah pulihkan keluarga saya. Hidup pun udah senang. Rumah tangga saya udah mau hancur-hancur, Tuhan sudah pulihkan. Keuangan saya, Tuhan sudah pulihkan. Tak ada satu manusia pun bisa memberi aku damai sejahtera, hanya Tuhan Yesus.